Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada episode ketiga atau video ketiga. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada usaha dan energi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pada usaha dan energi. Kita lihat pada soal nomor 1. Benda dilepas dari puncak sepanjang seperempat lingkaran, lalu berhenti di titik C yang berjarak 5 meter dari B. Ini adalah 5 meter dari B, dari C. Koefisien gesek kinetis permukaan BC jika AB licin adalah. Perhatikan gambar ini, bahwa ada tingginya 1,25 meter. Ini adalah 1/8, 10/8. Ini berapa ini? 5 meter. Jadi kalau kita mengambil soal ini, maka ada perbandingan R dengan BC. Maka ketemunya adalah koefisien gesekan. Itu caranya seperti itu, rahasianya. Kita lihat pembahasannya. Jadi BC sama dengan X sama dengan 5 meter, AB bidang licin, R-nya 1,25 atau 10/8 meter. Berapakah koefisien gesekannya? Kita bahas bersama-sama. Benda dilepas dari titik dengan kecepatan awal V0, maka VA sama dengan 0. Kemudian dengan ketinggian A adalah 1,25 meter sampai titik B, R-nya 0, kan itu. Maka terjadi hukum kekekalan energi mekanik pada A dan B, sehingga EMA sama dengan EMB. Maka dengan demikian, MGHA ditambah setengah MVA dikuadratkan, MGHB ditambah setengah MVB dikuadratkan. Ini 0, ini 0. Maka dengan demikian, pada B, B-nya tidak 0. B, ini 0, kemudian ini 0. Maka yang ada adalah MGHA, sama dengan setengah MVB. Itu. Kita ulangi, VA-nya dilepaskan dengan kecepatan awal 0, tingginya R-nya 0. Maka dengan demikian, yang ada adalah MGHA sama dengan setengah MVB dikuadratkan. Maka M dibagi M1, maka 2 menjadi dikalikan dengan 2GHA. Kan itu. 2GHA sama dengan VB kuadrat. Maka VB kuadrat sama dengan 2GHA sama dengan HA-nya adalah R, 1,25. Maka bisa dituliskan persamaannya menjadi 2GR. Ini adalah persamaan 1. Kemudian B ke C. Maka dengan demikian, setelah menempuh jarak 5 meter di titik C, benda berhenti. Maka V di C sama dengan 0, sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan berbanding lurus dengan siapa? Dengan perubahan energi kinetik dari B ke C. Maka dengan demikian, gaya gesekan usahanya berbanding dengan perubahan energi kinetik dari B ke C. Maka dengan demikian, gaya gesekannya bertanda negatif karena berlawanan dengan arah bendanya. Maka kita ambil menjadi energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal. E pada C, adalah VC-nya 0, maka di sini 0. Sehingga persamaannya menjadi dimasukkan, maka menjadi negatif mu mgx,
sama dengan setengah dari MV B dikuadratkan. M-nya dibagi M1 kan ini nanti kan itu. Kita ulangi dari sini karena ini langsung persamaannya. Gaya gesekan persamaannya adalah mu mg dikalikan dengan x adalah usahanya tapi tetap bertanda negatif. Kemudian setengah MVB dikuadratkan. VB-nya sudah ada 2GR kan itu. VB kuadratnya 2GR, maka VB kuadrat diganti 2GR ya. M dibagi M1 ya. G dibagi G juga 1 ya. 2 dibagi 2 1, maka tinggal mu X ya sama dengan R kan itu. Nah, berarti mu sama dengan R dibagi dengan X. Tadi sudah saya bilang perbandingan R dengan BC. Maka R dibagi dengan X adalah nilai koefisien gesek kinetisnya, maka 10/8 dikalikan dengan 1/5. Ini adalah 1/X ya. Kalau X-nya sama dengan 5, maka 1/X 1/5. Maka ini berapa? Ya. 2/8 atau 1/4 ya. Maka seluruhnya 1/4 atau 0,25. Itu yang diinginkan pada soal nomor 1. Jawabannya adalah C. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah peluru dengan massa 200 gram ditembakkan vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan 60 meter per sekon. Maka inilah pernyataan yang harus dimiliki ya. Mana yang sesuai dari pernyataan 1 sampai 4. Kita lihat pembahasannya. Masanya 200 gram, V0-nya 60 meter per sekon, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah 180 meter. Ini persamaannya sudah tidak asing lagi bahwa H maksimum sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G. 60 kuadrat dibagi dengan 20. Ini 3600 dibagi 20 adalah 180 meter. Sehingga pernyataan 1 dengan jawabannya sesuai, maka benar adanya. Kita lihat pernyataan yang kedua. Pada titik tertinggi energi pelurunya adalah 360 Joule. Maka dengan demikian EP maksimum hanya juga maksimum. Hanya sudah ada, tinggal dimasukkan angkanya. 0,2 kali 10 dikalikan 180. Sama saya 2 dikalikan 180, ketemunya 360 Joule. Kan itu. Jadi pernyataan dengan jawaban sesuai maka benar adanya ya. Kita lihat pada ketinggian 40 meter dari tanah, energinya 280 Joule. Ini maksimumnya ya. Kalau 40 meter dari tanah berapa? Maka EP 40 sama dengan MG, H maksimumnya sudah ada 180 kan itu. Dikurangi dengan H40. Maka dengan demikian ya 0,2 dikalikan 10 adalah 2, 180 ya. Dikurangi 40 adalah 140 kali 2, 280 Joule. Maka pernyataan dengan jawaban sesuai benar adanya. Maka dengan demikian pada titik tertinggi percepatannya sama dengan 0. Betulkah demikian? Nah, benda yang melakukan gerak vertikal ke atas, percepatan yang dimiliki berbanding lurus dengan percepatan gravitasinya. Jadi yang mempengaruhi adalah percepatan gravitasi. Maka pada titik tertinggi tetap bekerja 10 meter per sekon kuadrat. Contoh yang paling terbukti bahwa kita tidak bisa mengangkat badan kita sendiri. Kan itu, walaupun diam masih dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Jadi pada pernyataan 4 adalah salah karena tidak sesuai. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 2. Kita lihat pada soal nomor 3. Sebuah peluru
Masanya 100 gram ditembakkan dengan kecepatan awal 100 meter per detik dengan elevasinya adalah 30 derajat terhadap bidang horizontal. G sama dengan 10 meter per detik kuadrat. Hitunglah perbandingan energi potensial peluru dengan energi mekaniknya selama 1 detik. Kita lihat ya, gambar yang dilakukan. Jadi ini pada waktu 1 detik. Ya. Pada waktu terjadi di titik A, energi mekaniknya harus sama dengan energi mekanik B. Jadi energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Kita ambil persamaannya. Ya. Titik A merupakan posisi awal benda. Energi mekanik A berbanding lurus dengan kecepatan awalnya. Kan itu kuadrat kecepatan awalnya. Maka energi mekanik A sama dengan EKA ditambah dengan EPA. EPA pada waktu X adalah titik awal acuan benda, maka 0 di sini. Sehingga energi mekanik A sama dengan setengah MV0 dikuadratkan. Ini berapa tadi? 100 ya. 100. Ini berapa masanya? Masanya berapa? Juga 100 gram. 0,1 ya. 0,1 dikalikan 10.000 berarti 1000. Dibagi 2 adalah 500 Joule. Tadi sudah saya bilang energi mekanik A sama dengan energi mekanik B, maka titik B berbanding lurus dengan energi mekanik A, maka EMB sama dengan energi mekanik A, boleh dituliskan energi mekaniknya adalah 500 Joule. 1 detik energinya, energi potensial pelurunya pada waktu 1 detik. Maka titik B merupakan posisi benda setelah 1 detik yang berada pada ketinggian H di atas bidang horizontal. Maka kita boleh menggunakan persamaan ini. Karena apa? Ini adalah persamaan pada waktu benda bergerak vertikal ke atas, maka ini bertanda negatif. Karena memakai sudut elevasi harus ada sin tetanya. Dasarnya V0 T ya. Tapi karena ada sudutnya adalah V0 sin theta dikalikan T, maka 100 dikalikan setengah sin 30 ya. Dikalikan 1 detik dikurangi ini 10 dibagi 2 adalah 5 kan itu. Ya. Ini adalah 50 dikurangi 5 adalah 45 meter. Maka energi potensial pada 1 detik adalah pada waktu 45 meter, sehingga EP pada B sama dengan MGH pada H pada 45 meter. Maka dengan demikian ya 0,1 dikalikan 10 kali 45 juga 45 Joule. Nah, itu. 10 kali 0,1 1 kali 45. Maka energi potensial peluru pada waktu 1 detik adalah 45 Joule. Baru dibandingkan dengan energi mekaniknya. Ya. Maka dengan demikian perbandingannya adalah EPB dibanding dengan energi mekaniknya 45 dibanding dengan 500 sama saja 9/100. Ini berarti dibagi 5. Ini dibagi 5. Jadi jawaban yang sesuai adalah B. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 3. Teliti mengerjakannya. Persamaannya harus dilakukan adanya energi mekanik pada masing-masing benda. Pada soal nomor 4. Gambarnya sudah ditunjukkan, masanya 0,5 kg. Ketinggiannya berapa? 20 cm. Berapakah kecepatan pada titik A? Artinya kecepatan maksimum pada titik terendah. Ya. Maka dengan demikian kita ambil 20 cm 0,2 ya dikalikan 0,5 kan itu. 1 dikalikan berapa? Ya, ini 0,5 dikalikan 10 adalah 5. 5 kali 0,2 kan itu, ya. Berapakah kecepatannya? Maka dengan demikian kita ambil satu persatu. Ini tadi adalah energi potensialnya 0,2 kali 0,5 dikalikan 10 kan itu.
ya. 0,5 dikalikan 0,2 dikalikan 10 kan itu, ya. Nah, maka dengan benda mengalami hukum kekekalan energi mekanik, maka menjadi energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Maka dengan demikian EKA ditambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB, ya. Pada EPB kecepatannya 0, pada EKA EPA-nya 0. Maka dengan demikian, nah ini, ya. EKA sama dengan EPB. Maka dengan demikian, ya, persamaannya adalah akar. VA-nya sama dengan akar 2GHB. Ini berapa tadi? Nah, persamaannya adalah 2. Kalau mau tetap menggunakan cm, maka ini 1000, ya. Maka 2 dikalikan 1000 dikalikan 20 kan itu. Ini adalah 40, ya. 40 ini pangkatnya 5. Maka dengan demikian ketemunya adalah 200 cm per sekon. Jadi kalimat saya tadi ini kalau mau dibuat meter ya boleh 0,2 dikalikan 0,5, ya. Maka baru dibagi masanya kan itu. Masanya sama, maka sama saja ini 0,2 dikalikan 10 adalah 2. 2 dikalikan 2 adalah 4. 4 akar 2. Nah, 4 menjadi akar 2 dalam satuan meter per sekon, maka menjadi 200 cm per sekon. Jadi jawabannya adalah yang A, ya. Ini secara langsung persamaannya, ya. Maka sama saja boleh 2 kali 1 kali 10 dikalikan 2, 0,2, maka ketemunya 4, ya. Kita lihat pada soal nomor 5, ya. Pada soal nomor 5, sebuah benda masanya 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 3 meter, ya. Bila benda menumbuk ke lantai tidak lenting sama sekali, berapakah kalori yang ditimbulkannya? Berarti ada hubungan antara energi potensial dengan kalornya, ya boleh. Maka dengan demikian inilah yang diketahui, ya. Kemudian G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ini 1 Joule adalah 0,2 kalori, ya. Maka dengan demikian kita hitung dulu kalori yang diterima lantai berbanding lurus dengan energi potensialnya. Maka dengan demikian Q sama dengan EP dalam satuan Joule, maka Q sama dengan 0,24 EP dalam satuan kalori. Ini bentuk perkaliannya, maka dengan demikian 0,24 dikalikan dengan M kali G dikalikan H, maka persamaannya adalah 24/100 dikalikan 2,5 dikalikan 10 dikalikan dengan 3, ya. 2,5 ini berarti kalau 25 berarti dibagi 10, ya, maka adalah 1000 ini, ya. Maka dengan demikian ketemunya adalah 18 kalori, ya. Ini 25 dibagi 10, ya, menjadi 1. 25 kali 3 75 kan itu. 75, ya. Maka 24-nya dikalikan dengan 75, maka diambil dengan faktornya adalah menjadi 18 kalori. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lihat pada soal nomor 6, ya. Pada soal nomor 6, sebuah peluru masanya 20 gram, sudut elevasinya 30 derajat, kecepatannya 40 meter per sekon. Gesekan udara diabaikan, maka energi potensial pada titik tertinggi yang A adalah 2 Joule, yang B adalah 4, ya, 5, 6, dan 8. Maka dengan demikian pembahasannya kita ambil, ya. Inilah gambarnya. Berapakah energinya pada titik tertinggi atau H maksimumnya. Ini adalah massa yang diketahui dengan kecepatannya, sudutnya 30 derajat, maka EP maksimum berapa, ya. Maka dengan demikian ini persamaan yang diinginkan, ya. V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Dimasukkan persamaannya ke sini, maka menjadi M kali G dikalikan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi
2G. Maka ketemunya adalah setengah MV0 kuadrat sin kuadrat theta. Jadi sama saja pada waktu mengambil titik awal gerakan benda. Ya. Maka persamaannya adalah setengah MV0 kuadrat sin kuadrat theta. Maka dengan demikian setengah dikalikan 0,02 kemudian 40 kuadrat sin kuadrat 30. Maka ini seperempat ya. Seperempat adalah 1/8. Ini adalah 16 ya, 1600 kan itu. 1600 dibagi 8 adalah berapa? Ya. Nah, berarti kita mengambil angka yang sama ya. Kita ulangi. 0,02 dibagi 2 adalah 0,01 adalah 1/100. Ini 1600, maka 16 jadinya. 16 dibagi dengan 4, maka ketemunya adalah 4 Joule. Nah, kalau mau dihitung seluruhnya demikian ya. Jadi 0,01 1/100, 1600 menjadi 16. 16 bagi 4 adalah 4 Joule. Itu yang diinginkan pada soal nomor 6 adalah jawabannya B. Itulah keseluruhan yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Semoga mendapatkan cara-cara efektif dan selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.